Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusuan kali ini kita berada di sebuah gunung, yang mana gunung ini sangat disakralkan dan dikeramatkan oleh masyarakat. Mungkin yang kalian lihat di video ini banyak sekali makam-makam orang-orang Tionghoa. Namun sebagian besar mungkin yang sudah pernah datang ke sini pasti tahu bahwa lokasi gunung ini kalau malam hari atau sebelum maghrib pasti banyak sekali embake-embake penjual krengsengan bekicot. Mereka biasanya menggelar lapak-lapak mereka di sela-sela area makam ini. Jadi mereka saat melakukan ritual meluma mengkurep dengan menjajakan krengsengan bekicot milik mereka tak diketahui banyak orang karena tertutupi batu nisan yang cukup besar. Ada yang menarik dari embake-embake penjual krengsengan bekicot di tempat ini guna menarik perhatian dari calon pembeli dagangan mereka. Biasanya embake-embake tersebut memberi sinyal atau kode-kode tertentu melalui sinar cahaya yang cukup kecil, biasanya dari senter. Setelah gelap menyelimuti seputaran kawasan ini, pasti di sepanjang jalan ini berjejeran embake-embake untuk menawarkan jajanan krengsengan bekicot milik mereka, dan harganya pun cukup berbeda-beda. Namun di tempat ini sangatlah murah sekali. Tampaknya ada bapake-bapake yang sedang menunggu embake-embake membuka lapak-lapak mereka. Mungkin beliau sudah tidak sabar lagi pengen menikmati krengsengan bekicot yang ada di tempat ini. Embake-embake penjual krengsengan bekicot biasanya mereka dari luar daerah yang ingin memperoleh keberuntungan atau rezeki di tempat ini. Jadi mereka kalau datang ke sini setiap sore hari sekitaran jam 5 hingga jam setengah 6. Pembelinya biasanya dari kalangan-kalangan para bapake-bapake petani yang ada di seputaran wilayah sini. Namun ada pula dari luar daerah yang sengaja mampir di kawasan ini ingin mencoba mencicipi krengsengan bekicot yang dijual embak-embak yang ada di sini. Terkadang pula embake-embake juga melayani pembeli dari kalangan-kalangan pemuda. Mereka biasanya pengen memperoleh pembelajaran eksternal di kawasan tempat ini. Para pemuda tersebut memperoleh pembelajaran cara berkembang biak serta mengetahui anatomi bekicot itu bentuknya seperti apa. Jadi mereka biasanya datang berbarengan dengan teman-teman mereka.
Mengenai usia dari embake-embake yang ayu cantik, kinclong, moblong-moblong, penjual krengsengan bekicot di tempat ini biasanya usia mereka kisaran 25 tahun hingga 50 tahun. Tampaknya di hadapan kita ada dua pasangan yang sudah memesan krengsengan bekicot. Mungkin mereka sedang mencari tempat untuk mengunboxing krengsengan bekicot tersebut. Bagi kalian-kalian yang belum pernah mencicipi krengsengan bekicot di tempat ini, silakan datang ke sini ya, agar kalian-kalian tahu perbedaan krengsengan bekicot di tempat ini dengan krengsengan bekicot yang ada di luar daerah sana. Meski berlokasi di kuburan yang umumnya terkenal angker dan seram, namun kalau malam di tempat ini ibarat pasar malam yang mana banyak sekali para penjual krengsengan bekicot maupun para pembeli yang sedang tawar-menawar mengenai harga krengsengan bekicot. Tampaknya di hadapan kita ada sebuah botol dengan tutup warna pink yang kemungkinan isinya hanyalah hand body lotion untuk membantu agar bekicot tersebut bisa mengeluarkan cairan-cairan pelumas atau pelicin. Selanjutnya kita akan mengelilingi area makam ini, yang mana biar kita bisa menentukan titik koordinat dari embake-embake dalam menjual krengsengan bekicot. Jadi nantinya kita ya maksudnya tidak perlu mencari-cari lagi. Hampir setiap kuburan atau makam yang ada di sini didirikan lapak-lapak embake-embake penjual krengsengan bekicot, dan tampak di hadapan kita barusan merupakan sebuah bungkus dari tisu sulap yang mungkin kalian pasti sudah mengetahuinya. Jika kalian membeli krengsengan bekicot di tempat ini, kalian bisa langsung menikmatinya olahan dari embake-embake penjual krengsengan bekicot di tempat ini secara langsung. Namun apabila kalian ingin menikmati di luar tempat, maka kalian menambah tambahan uang untuk krengsengan bekicot tersebut. Tampaknya di sela-sela area makam ini kami menemukan bekas pembungkus krengsengan bekicot, dan cobalah kalian perhatikan baik-baik. Inilah bungkus krengsengan bekicot yang berwarna putih dan bersayap. Bungkus krengsengan bekicot tersebut pasti sudah kalian ketahui dan memang sudah umum, memang betul kalau itu bungkus krengsengan bekicot. Selanjutnya kita akan berkeliling mencari tempat-tempat yang mana embake-embake biasanya membuka lapak mereka. Tampak di hadapan kita ini ada sebuah baju, yang mana baju tersebut mungkin milik dari pembeli krengsengan bekicot ataupun dari embake-embake penjual krengsengan bekicot.
namun kami tak berani menyentuhnya. Khawatirnya nanti ada sesuatu hal yang tak terduga. Tak disangka-sangka kami juga melihat dan menemukan bekas bungkus dari lollipop yang mana tampak sisa-sisa susu dan keju yang masih menempel di dalam bekas permen lollipop tersebut. Dan kalian tahu kan apa yang ada di pikiran kita? Tak jauh dari penemuan bekas bungkus permen lollipop, kami juga menemukan bekas tisu-tisu yang dibuang sembarangan, yang mana tisu-tisu tersebut biasanya digunakan untuk membersihkan cipratan susu dan keju. Dalam sanitasi embake-embake penjual krengsengan bekicot di tempat ini, tak hanya tisu-tisu saja, melainkan mereka biasanya membawa sebotol air mineral yang biasanya mereka beli seharga Rp2.000. Ini menjadi bukti lagi bahwa yang barusan makam tersebut digunakan embake-embake untuk menggelar lapak dagangan mereka, yaitu krengsengan bekicot. Selanjutnya kami akan berpindah tempat, yang mana kami akan mencari dan menduga makam-makam yang sering digunakan embake-embake menjual dagangan mereka. Di sini kami menemukan bekas tutup botol minuman dari langit, yaitu cap bintang. Jadi area makam ini tak hanya digunakan untuk jual beli krengsengan bekicot, namun juga digunakan untuk minum-minuman air perdamaian. Dan tampak di hadapan kita ini ada sebuah bungkus lotion anti nyamuk, dan di hadapan kita ini banyak sekali botol-botol bekas sisa-sisa minuman air perdamaian. Bagi kalian para penonton video ini yang sudah pernah datang ke sini mencicipi krengsengan bekicot maupun hanya sekedar pesta minuman air perdamaian di tempat ini, silakan berbagi pengalaman kalian agar para penonton-penonton yang lainnya ikut serta datang ke tempat ini. Lokasi keberadaan area tempat embake-embake menjual krengsengan bekicot di tempat ini bisa kalian jangkau dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bahkan kalian apabila melihat secara langsung di Google Map juga sudah tertera. Jadi akses menuju area lokasi Gunung Kramat dan disakralkan oleh banyak warga, kalian cukup mudah, apalagi lokasinya dekat dengan jalan raya yang kurang lebih berjarak 500 meter. Namun apabila kalian datang ke sini memang tidak ada fasilitas penerangan. Jadi kalian tidak perlu khawatir saat menikmati krengsengan bekicot di tempat ini dilihat banyak orang.
Selanjutnya kita akan mencari tempat lokasi yang mana biasanya digunakan para pemuda ataupun pemudi belajar bercocok tanam, yang mana memang lokasinya tak jauh dari tempat embaki berjualan krengsengan bekicot. Para pemuda-pemudi biasanya mencari tempat pojokan yang mana jarang ada para pembeli-pembeli yang lainnya. Jadi mereka leluasa dalam melakukan transaksi jual beli krengsengan bekicot. Para embake-embake yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong biasanya membawa kardus bekas maupun karung bekas beras, bahkan plastik sebagai alas untuk menjual dagangan mereka yang berupa krengsengan bekicot. Bahkan untuk semalam embake-embake ini didistribusikan air untuk mencuci krengsengan bekicot mereka sebanyak 10 botol yang harganya 2.000 dikali 10 botol. Kalian bisa hitung sendiri. Karena lokasinya cukup terbuka, maka di saat hujan deras, maka embake-embake penjual krengsengan bekicot kebanyakan mereka tidak jualan, sehingga kalian kalau datang di saat hujan pasti sia-sia dan tidak akan bertemu dengan penjualnya. Maka dari itu kami sarankan kalian kalau datang ke sini di saat musim kemarau saja, namun datanglah lebih awal sekitaran jam 5 sore agar nantinya kalian bisa membuka segel pertama. Meski berada di tempat terbuka, namun ada pula makam-makam yang diberi pagar sehingga para embake-embake tidak bisa menjual krengsengan bekicot di tempat makam tersebut, sehingga embake-embake memilih tempat makam-makam yang terbuka serta bentuknya sangat lebar dan temboknya tertutup tinggi, sehingga tanpa diketahui banyak orang apabila melayani pembelinya. Krengsengan bekicot yang dijual oleh embake-embake di tempat ini biasanya bau terasi, namun apabila sudah dibeli sama pembeli maka tercium bau pandan, bau susu dan bau keju. Maka dari itu datanglah lebih awal agar kalian bisa mencium aroma bau terasi dari krengsengan bekicot tersebut. Jika kalian memesan krengsengan bekicot di tempat ini, kami sarankan bawalah ke tempat yang lebih aman, karena bila kalian ajak ke tempat yang banyak semak belukarnya, khawatirnya kalian nanti digigit ular berbisa. Di sini kami juga mencari tempat yang nyaman serta aman, dan nantinya kalau embake-embake sudah membuka lapak, nanti kami juga ikut pesan. Dan tentu saja kalian juga penasaran kan? Kalau penasaran,
datang aja ke tempat ini. Mbak-mbak penjual krengsengan bekicot di tempat ini kebanyakan mereka berstatus janda, namun ada pula yang berstatus istri orang. Biasanya yang masih istri orang tersebut mereka menjual krengsengan bekicot mereka demi memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari. Sebenarnya mbak-mbak penjual krengsengan bekicot tidak mau menjual krengsengan bekicot mereka, namun apalah daya, tak ada banyak pilihan serta tak ada modal, sehingga mereka menjual aset satu-satunya, yaitu krengsengan bekicot. Bagi kalian para penonton video ini yang baik hati serta budiman, alangkah baiknya bantu embake-embake yang janda ini. Mohon dibeli krengsengan bekicotnya agar asap dapur mereka tetap mengepul serta jeritan tangis anak-anaknya bisa mereda. Harganya pun cukup murah meriah, sekitar Rp20.000 per porsinya. Dan apabila kalian membawa uang 100.000, kalian bisa mendapatkan 5 porsi, bahkan bisa dapat bonus. Bagi kalian pemegang kunci surga, kalian tak perlu menjustis atau menghakimi mereka, karena kalian sendiri juga tak banyak membantu, bahkan tak bisa membantu mereka, dan hanya kalian bisa omon-omon doang. Maka dari itu mending kalian diam saja. Sedangkan kalian para perjaka tua, bujang lapuk maupun duda tersakiti, kalian wajib datang ke sini karena bisa membantu apa yang kalian inginkan selama ini dengan menikmati krengsengan bekicot di kawasan tempat ini. Nah, setelah kami menemukan lokasi incaran tempat kami yang mana nanti malam akan kami jadikan tempat menikmati krengsengan bekicot, maka dari itu kami akan turun dan menunggu embake-embake yang menjual krengsengan bekicot. Karena waktunya masih lama, maka dari itu kami putuskan untuk mencari warung kopi. Sekaligus nanti kita akan mencoba bertanya-tanya sama pemilik warung kopi, yang mana biasanya harganya paling murah dari embake-embake yang menjual krengsengan bekicot di tempat ini. Warung yang akan kami kunjungi juga merupakan tempat atau base camp sebelum embake-embake menggelar lapak-lapak mereka. Biasanya mereka juga berkumpul di warung ini. Tanya-tanya sama ini pedagang keliling yang jelas dan pastinya itu ayu, cantik, kinclong, moblong. Beliau ini berkerudung. Permisi Mbak, jualan apa Mbak? Donat. Ya. Keliling ini Mbak? Enggak, ini nganter aja nanti.
Oh, dititipin gitu ya, Mbak ya? Enggak, punya outlet. Punya outlet. Oh, berarti Mbaknya ini ownernya ya? Iya. Wah. Outletnya di mana, Mbak? Outletnya di Taman Ketandan. Mana? Taman Ketandan. Taman Ketandan. Kok nganter sendiri, Mbak? Mas bojonya kemana? Belum punya. Oh, belum punya. Waduh, ini masih gadis apa jendis, Mbak? Oh, walah. Mbaknya malu.